Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masyarul muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian ayat berikutnya, falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzur, maka hendaknya melihat. Melihat artinya di sini melihat dengan meneliti dan berfikir. Al insanu, manusia. Hendaknya manusia melihat dengan penglihatan yang penuh dengan analisa, pandangan yang penuh dengan pemikiran dan mengambil pelajaran. Mimma, dari apakah khuliqa, ia diciptakan. Hendaknya manusia mikir dia itu tercipta dari apa, ya, supaya apa? Manusia mengenali jati dirinya, asal usulnya itu dari mana, ya, terbuat dari apa, ya, seberkualitas apa asal penciptaannya, ya kan? Makanya dulu ketika awal pertama kali Allah menciptakan Nabi Adam, jin itu meremehkan, ya kan? Malaikat tercipta dari cahaya, jin tercipta dari api. Lah ini makhluk ketiga tercipta dari tanah. Itu pun tanahnya tanah yang berbau. Kalau dalam apa namanya ayat yang lain, min hama'im masnun, dari air lumpur yang hitam berbau, ya, itu asal manusia, ya. Lalu kemudian dalam proses berikutnya, khuliqa mimma'in dafiq. Khuliqa, diciptakan manusia itu mimma'in, dari air, dafiqin, yang memancar sangat kuat, yaitu air mani, ya, air mani. Air mani itu siapa yang bilang itu sesuatu yang apa namanya membanggakan atau kemudian disebut sesuatu yang baik, dalam artian dianggap mulia atau mewah? Ada nggak? Nggak ada, Pak, ya. Yang ada itu adalah sebelah air yang orang nyebut, walaupun tidak disebut najis para ulama, tapi itu air yang menjijikkan, jijik orang. Mimma'in dafiq. Jadi dengan berpikir seperti ini, manusia menjadi paham asal usulnya itu dari mana, dari apa, dan seperti apa, ya, sehingga dia tahu kadar dirinya sendiri. Kalau orang itu mengetahui kadar dirinya sendiri, maka tentu saat dia mau berbuat sesuatu kan mikir dulu, Pak, ya. Sama kayak anak muda itu, dia sadar dia itu dari kalangan ekonomi rendah apa ekonomi tinggi. Kalau mau ngelamar anak orang mikir dulu, ya, yang mau dilamar ini orang kaya apa orang biasa, kan mikir dulu dia, ya, punya modal nggak untuk ngadepin lawannya, kan begitu. Nah, begitu pula manusia ketika dia berpikir di hadapan Allah Subhanahu wa taala, juga demikian hendaknya dia berpikir siapa itu dia, ya. Sehingga ketika dia hendak berbuat sesuatu, dia harus berpikir dulu, saya ini bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Masa saya mau sombong sih? Masa saya mau meninggalkan perintah Allah? Masa sih saya mau melawan Allah? Kan nggak mungkin, karena kita ini berasal dari sesuatu yang hina, sesuatu yang menjijikkan, ya. Kalau manusia itu menyadari asal usul penciptaannya. Khuliqa mimma'in dafiq, dia diciptakan dari setetes air yang memancar sangat kuat, ya. Yakhruju mim bainis sulbi wat taraib. Yakhruju, keluar air itu, mim bainis sulbi, di antara tulang sulbi, yaitu tulang punggungnya seorang lelaki, wat taraibi, dan dari tulang bagian dada seorang perempuan. Artinya manusia itu campuran dari sperma dan juga perempuan, apa namanya itu, sel telur, campuran dari itu, ya. Nah, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, ya. Maka di dalam ayat yang lain Al-Qiyamah juga Allah mengingatkan kepada kita, alam yaku nutfatan mimmani yumna, tidakkah manusia itu berasal dari nutfah, ya, setetes air, mimmaniyin, dari mani, yumna, yang dipancarkan. Thumma kana alaqatan fa khalaqa fasawwa, kemudian dia dijadikan alaqah, segumpal darah yang menggantung,
Fakhalaqa, lalu Allah menciptakan, fasawwa, lalu menyempurnakan penciptaannya. Faja'ala minhu zaujaini dzakara wal untha, lalu dari itu Allah menjadikan manusia itu menjadi sepasang, ada laki-laki, ada perempuan. Ya. Jadi manusia ini kalau tahu asal usulnya, dia nggak akan macam-macam, Pak. Ya, berarti banyak manusia yang bersikap sombong, durhaka kepada Allah, bersikap melampaui batas, bahkan sampai berperilaku seperti seolah-olah Tuhan yang mengatur dan mengendalikan, lalu dia memperbudak ya sesama manusia. Berarti manusia seperti ini lupa asal usulnya. Ya. Dan itu semua adalah merupakan hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Innahu, sesungguhnya Allah, ala raj'ihi, ya, untuk mengembalikan dia manusia setelah dia mati hancur lebur berkalang tanah, laqadirun, pasti amat sangat berkuasa. Ya. Pasti amat sangat berkuasa. Jadi manusia itu asalnya tidak ada menjadi ada. Ya, ada bahan baku penciptaannya. Dari bahan baku itu dia diciptakan sehingga dia berwujud menjadi manusia. Lalu kelak manusia akan mati, dikubur dalam tanah, hancur fisiknya. Bahkan sebagian ada yang matinya karena dimakan binatang buas sehingga tercecer-cecer fisiknya kemana-mana. Ada yang terbakar hangus, ada yang hancur lebur karena ledakan, ya, dan macam-macam ya, bentuk kematian manusia. Itu semua para ulama sepakat, manusia bagaimanapun cara kematiannya tetap dia menghadapi pertanyaan kubur walaupun dia nggak terkubur. Entah gimana kita nggak bisa bayangin, dia sudah masuk ke alam yang lain, ya. Dan kelak mereka semua akan dibangkitkan kembali, utuh lagi, tumbuh lagi menjadi manusia yang utuh, yang tadinya sudah hancur menjadi tanah, ya, tumbuh lagi menjadi manusia yang utuh. Nah, ini yang seperti ini membuat orang-orang musyrik, orang-orang kafir di masanya itu ragu. Apa ya bisa manusia sudah mati, udah jadi tulang belulang, bahkan tulangnya pun udah nggak utuh lagi, udah hancur jadi tanah, masa ia hidup lagi jadi manusia? Mereka tidak bisa membayangkan itu akan terjadi, Pak. Ya, sampai ada orang musyrik itu sengaja dia ambil tulang belulang yang sudah hancur menjadi tanah itu, ya, ada serpian-serpian tulangnya, dibawa ke hadapan Rasulullah SAW, ditaburkan seperti ini. Dia bilang, "Hai Muhammad, siapa yang bisa menghidupkan tulang yang udah hancur model begini?" Ya, maka Allah turunkan surah Yasin, Pak. Ya, man ahya qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Ya. Katakanlah, jawablah wahai Muhammad, yang menghidupkannya adalah Allah, zat yang telah menciptakannya pertama kali. Ya. Jadi Allah itu mampu menciptakan sesuatu yang asalnya enggak ada menjadi ada. Maka kalau yang sudah hancur, ya kan, yang asalnya sudah ada lalu hancur, menyusun lagi kira-kira lebih mudah atau lebih susah? Ya. Puzzle, Pak, puzzle-nya udah ada, ya kan? Terus puzzle itu dibongkar, suruh nyusun lagi, bisa apa tidak? Lebih gampang bikin puzzle dari awal atau nyusun kembali yang sudah ada? Hah? Mana lebih gampang? Gampang menyusun kembali. Motor utuh, sudah ada motor itu, dibongkar, dipretelin satu persatu, ya. Cuman karena orangnya cuman bisa meretelin, nggak bisa masang, kan nggak jadi lagi itu. Dibawa ke bengkel, ke ahlinya, minta tolong motor dirakit lagi, bisa nggak yang rakit? Bisa, lebih gampang daripada yang dulu penemu motor pertama. Mana yang lebih susah, menemukan motor pertama kali atau menyusun yang sudah ada? Menyusun yang sudah ada jauh lebih mudah, ya. Begitu logika yang Allah berikan kepada kita, kul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang akan membangkitkan tulang belulang yang hancur itu adalah Allah, zat yang menciptakannya, yang asalnya tidak ada menjadi ada. Jadi gampang saja bagi Allah. Nah, itu pesan di ayat ini.
falyanzuril insanu mimma khuliqal mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir. Allah sangat mampu untuk mengembalikan manusia yang sudah hancur fisiknya itu, dikembalikan utuh kembali seperti semula. Gampang bagi Allah, ya. Wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Wa huwa, dan dialah Allah, alladhi dzat yabda'ul khalqa, yang telah memulai penciptaan, thumma yu'iduhu, kemudian dia akan mengulangi kembali yang sudah hancur, akan dikembalikan lagi. Wa huwa, dan mengulang kembali itu, ahwan, adalah lebih ringan, alaihi, atas Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Ar-Rum ayat 27, ya. Kapan Allah akan membangkitkan kembali manusia utuh seperti semula? Yauma tubelas sarair, yaitu pada hari kiamat. Tubela, ketika diuji, ketika kemudian diungkap seluruhnya, as-sarair, seluruh rahasia. Hari kiamat adalah hari di mana semua rahasia akan diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala. As-sarair artinya rahasia-rahasia yang tersimpan di dalam dada manusia, ya kan? Yang rahasia-rahasia itu boleh jadi malaikat tidak mencatatnya karena tidak tahu. Kalau tadi di awal ada malaikat yang menjaga, mengawasi dan mencatat, Pak. Tapi ada juga itu hal-hal yang tidak bisa dicatat oleh malaikat. Apa itu? Kadar keikhlasan kita. Itu malaikat tidak bisa memastikan. Karenanya ada seseorang ditulis dia beramal, berjihad di jalan Allah sampai mati. Tertulis harusnya syuhada dia. Ada orang ahli baca Quran, ditulis ahlul Quran di catatan amalnya. Ada orang ditulis sebagai orang yang sangat dermawan, ditulis itu. Tapi begitu di hadapan Allah, apa kata Allah? Bohong, kamu bohong. Kamu perang karena pengen dikenang sebagai pemberani dan pahlawan. Kamu baca Quran karena pengen dikenal suaramu bagus. Kamu berinfak karena pengen dikenang sebagai seorang dermawan. Dan kamu sudah dapatkan itu. Lah ini lolos dari malaikat, ya. Yauma tubelas sarair, yaitu pada hari kiamat di mana semua yang rahasia-rahasia itu akan diungkap oleh Allah. Tubela, dimunculkan as-sarair, rahasia-rahasia, ya. Makanya beruntung orang-orang yang nanti kelak pada hari kiamat aibnya tetap ditutup oleh Allah, Pak. Ada, Pak. Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Siapapun yang menutupi aib saudaranya ketika hidup di dunia, kelak hari kiamat Allah tutupi aibnya. Makanya kita ini dilarang mengumbar dan menceritakan aib orang, terkhusus aib rumah tangga sendiri, ya. Jangan kayak model orang-orang itu curiga sama pasangannya, kemana-mana bawa kamera dia, dipiralin, bawa piralin lo, selingkuh lo, gitu. Ini nggak boleh, ya, nggak boleh, ya. Jagalah rahasia dan aib seseorang. Siapa tahu kalau dengan cara seperti itu dan dinasehati dia mau sadar, kan begitu. Kecuali orang yang keburukannya itu susah untuk dikendalikan dan dia membahayakan orang banyak, ya. Dia ini penipu, ya kan? Selalu setiap kali ngomong sama orang selalu nipu orang, nilep duit orang. Lah ini kan berbahaya buat orang. Kalau kau lagi deketin orang, kasih tahu, Pak, hati-hati ya. Kalau ada yang minjem-minjem, ya jangan dipinjemin, gitu. Nggak apa-apa seperti itu, karena emang dia membahayakan banyak orang, gitu kan? Itu boleh diungkap. Tapi kalau enggak, yang orang-orang yang biasa saja, namanya manusia, kadang salah kadang enggak, lah itu yang seperti ini tolong aibnya dijaga dan ditutup, jangan disebar-sebarkan, ya. Insya Allah kalau itu yang kita lakukan, kelak di akhirat Allah tutupi aib kita, ya. Jadi yauma tubelas sarair, ya, dimana hati manusia itu akan dibelah, ya. Dibelah itu artinya dikorek, Pak, dicari, ya, diungkap seluruh
kebaikannya, seluruh keburukannya, sehingga keluarlah seluruh rahasia-rahasia yang tersimpan dalam dirinya. Ya kan? Seperti dalam surah Al-Adiyat dulu kita membaca afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur. Ya, dikorek semua dalam isi dada itu. Ya. Nah, ini dalam kondisi seperti ini naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan Allah tutup aib kita dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Fama lahu, maka tidak ada lahu bagi manusia pada hari kiamat itu min quwwatin, tidak ada kekuatan untuk menolak itu. Wala nasir, tidak pula penolong yang dapat menolongnya. Kalau sudah hari kiamat, pokoknya masing-masing bertanggung jawab kepada Allah. Dia nggak bisa minta tolong kepada siapapun, kepada bapaknya nggak bisa, kepada ibunya nggak bisa, kepada istrinya nggak bisa, kepada anaknya nggak bisa, masing-masing. Ya, bahkan minta tolong ke nabi-nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Isa angkat tangan. Nanti yang bisa ngasih syafaat cuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada yang bisa memberikan kepada kita pertolongan ya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka satu-satunya penolong ya Allah itu sendiri. Maka bagaimana caranya kelak di akhirat kita ini ditolong oleh Allah, Pak? Ada yang dimasukin surga tanpa hisab. Tanpa hisab, makanya dia masuk surganya secepat kilat. Ada yang dihisab dulu dengan hisab yang ringan, hisaban yasira. Sudah pernah kita bahas, ya kan? Ada yang sudah dihisab tapi nggak langsung dimasukin surga, nunggu dulu di perbatasan Al-A'raf namanya. Ya, ada yang diceburin ke neraka dulu, dicuci bersih dulu dosanya, baru dia masuk surga. Ya, kita tinggal milih, kita mau dapat pertolongan yang model mana, maka perilaku kita harus menyesuaikan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Lalu kemudian di ayat 11 Allah bersumpah kembali. Was-sama'i, demi langit, dzatir raj'i, yang mengandung hujan. Wal ardi, dan demi bumi, dzatis sad'i, yang menumbuhkan tanaman. Ya. Demi langit yang mengandung hujan, demi bumi yang menumbuhkan tanaman. Ya. Tentu itu semua atas kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Innahu, sesungguhnya Al-Qur'an, la qaulun, adalah perkataan faslun yang sangat jelas, terang kebenarannya, sangat berbeda dengan kebatilan. Fasl itu artinya pemisah. Ya. Qaulun fasl. Ya. Perkataan yang lurus, perkataan yang adil, perkataan yang memisahkan antara al-haq dan al-batil. Ya. Makanya Quran itu timbangan, Pak. Untuk mengecek sesuatu itu benar apa tidak, ini yang pengeceknya itu Quran, ukurannya itu Quran. Ya. Wa ma huwa bil hazl, wa ma, dan tidaklah huwa Al-Quran itu bil hazli, adalah perkataan main-main, canda-candaan, apalagi disebut sebagai cerita-cerita zaman dulu. Oh tidak, ya. Wa ma huwa bil hazl, Quran itu bukan main-main, ya, tetapi adalah merupakan firman Allah yang memiliki kesungguhan. Nah ini jamaah rahimakumullah, Allah bersumpah dengan langit yang mengandung hujan, bersumpah dengan bumi yang menumbuhkan tanaman. Kenapa? Karena bumi tidak akan menumbuhkan tanaman kalau tidak disirami langit dengan airnya. Begitu pula hati manusia ini ibarat bumi, Pak. Hati manusia tidak akan menumbuhkan keimanan, tidak akan menumbuhkan ketakwaan, tidak akan menjadikan seseorang itu yang memiliki hati menjadi orang yang soleh kalau hatinya tidak disiram dengan siraman Quran. Ya, makanya Quran ini mutlak, ya, harus dipelajari, dikaji, diamalkan. Ya, jadi Quran ini ibarat air hujan, kalau dia jatuh ke hati seperti air hujan yang jatuh ke tanah, dia akan menumbuhkan tunas-tunas kebaikan. Innahum yakiduna kaida. Sayangnya innahum, mereka orang-orang kafir, yakiduna kaida. Mereka membuat-buat tipu daya, macam-macam bentuknya. Dia bilang Quran itu sihir, Quran itu syair, Quran itu cerita masa lalu, Quran itu produk budaya, Quran itu cuma sejarah masa lampau, macam-macam omongan orang-orang kafir itu. Ya. Wa akidu kaida, maka aku pun membuat tipu daya.
Ya, Allah yang membalas. Maka selama ini sampai hari ini sudah 1400-an tahun lebih tidak ada seorang pun manusia yang bisa membatalkan kewahyuan dan kesucian Al-Quran. Quran tantang, kalau kamu bisa ya, coba bikin satu surat seperti surat dalam Al-Quran. Ya kan? Nggak bisa, nggak mampu sampai hari ini, nggak mampu. Silahkan kumpulkan seluruh orang-orang yang cerdik pandai di antara kalian, kata Allah. Ya, padahal bahasa Arab orang zaman sekarang, Pak, itu jauh lebih rendah kualitasnya dibanding bahasa Arab orang zaman dulu. Jadi kalau yang zaman dulu yang kualitas bahasa Arabnya sangat bagus, berkualitas saja tidak bisa, apalagi yang zaman sekarang, tidak bakalan pernah bisa. Itu menunjukkan satu bukti otentik, Quran itu benar-benar firman Allah, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa akidu kaida. Famahilil kafirin, kalau itu tingkah mereka orang-orang kafir, famahil, maka tangguhkanlah al kafirin, orang-orang kafir itu, udah biarin aja. Famahil itu biarin aja, ya, biarin mereka dalam kesesatannya, biarkan mereka dalam permusuhannya. Amhilhum ruwaida, aku akan menunda sejenak siksaanku atas mereka. Jadi ditunda oleh Allah. Dilihat orang-orang yang kafir, yang mendustakan, yang memusuhi Islam itu masih kelihatan kok masih hidup ya, bahkan duitnya makin banyak ya, ya mungkin pengikutnya juga bertambah. Jangan dikira itu mereka berarti benar, bukan. Allah sedang membiarkan mereka, biarin, biar dosanya makin banyak, biar salahnya makin besar. Nanti kalau datang tiba-tiba azab Allah, itu datangnya sangat menyakitkan. Nah, disebut dengan nama istidraj. Istidraj, ya, dibiarkan oleh Allah dia dengan dosanya, dibiarkan dia dengan menikmati kehidupan dunianya. Begitu datang hukuman dari Allah, datangnya amat sangat menyakitkan. Baik, ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah, tuntas kita bahas surah At-Tariq. Jadi pertama, Allah ingin menegaskan bahwa Allah memiliki malaikat yang selalu menjaga, mengawasi dan mencatat seluruh apa yang kita ucapkan dan kita lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita berpikir tentang asal-usul kejadian kita agar kita tidak berlaku sombong sebagai manusia dan tahu diri, tahu posisi. Kemudian Allah mengingatkan kepada kita supaya kita tidak tersesat. Quran dijadikan sebagai petunjuk, ya, dan Quran itulah yang akan menumbuhkan potensi-potensi kebaikan dalam diri kita. Dan terakhir Allah mengancam orang-orang yang kafir bahwa mereka dalam kekafirannya dan permusuhannya akan ditimpakan hukuman kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan.